Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sonia Apriani. Saya mahasiswa Universitas Tikubang Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NIM 19057200011. Yang kali ini akan membuat video mengenai wawancara dan interogasi. Video kali ini saya buat untuk keperluan tugas audit investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan. Selamat menyaksikan. Dan pada presentasi kali ini kita masuk ke slide yang pertama. Nah, di slide yang pertama saya akan memberikan alur pembahasan yang akan saya sajikan dalam video ini. Pada materi saya yang pertama akan membahas mengenai perbedaan wawancara dan interogasi. Lalu setelah itu akan dibahas mengenai apa sih wawancara itu lebih lanjut dan mengenai penjelasan lebih rincinya. Baru setelah itu akan dilanjutkan pembahasan lebih lanjut mengenai interogasi. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perbedaan secara umum wawancara dan interogasi. Dan perlu teman-teman ketahui sebelumnya, wawancara dan interogasi itu merupakan suatu teknik atau alat investigasi yang sangat penting yang selalu ada di setiap kegiatan investigasi. Namun banyak orang bahkan di bidang profesional pun sedikit rancu atau menyamakan arti antara wawancara dengan interogasi. Padahal sebenarnya itu adalah berbeda, teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat di manakah bedanya. Perbedaan pokok dari keduanya antara wawancara dan interogasi adalah tujuan dan cara melakukan keduanya. Jadi itu adalah dua pokok hal penting perbedaan antara wawancara dan interogasi. Selain itu, ada beberapa hal yang sedikit keliru yang sudah terlanjur terjadi di Indonesia, yaitu penggunaan kekerasan dalam pelaksanaan wawancara dan interogasi untuk memaksa seseorang mengaku mengenai suatu kejahatan atau fraud. Padahal sebenarnya itu adalah suatu hal yang keliru apabila dilakukan dalam wawancara maupun interogasi. Akan tetapi, mengapa pihak berwajib masih saja terkadang menggunakan cara kekerasan untuk memaksa pelaku mengaku? Karena terkadang hal tersebut efektif untuk dapat mengungkap kejahatan-kejahatan selanjutnya atau bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menjerat si penjahat tersebut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu ada pengecualian. Kenapa? Dan kasus seperti apa? Yaitu kasus-kasus kejahatan kerah putih atau lebih kita kenal seperti korupsi dan lain sebagainya, di mana biasanya yang menjadi terdakwa atau tersangka itu adalah pejabat-pejabat yang memiliki posisi atau kedudukan penting, sehingga
biasanya wawancara atau interogasi menggunakan kekerasan itu seringnya digunakan untuk saat wawancara dan interogasi kejahatan di luar kejahatan kerah putih. Dan apabila teman-teman yang ingin menjadi seorang investigator yang baik atau pemeriksa fraud, sebelumnya harus mengetahui wewenang dan tanggung jawab akan tugas seorang investigator itu sendiri dan wewenang dari lembaga yang menaungi investigator tersebut. Mengapa hal itu penting? Hal itu dikarenakan tidak semua lembaga itu memiliki wewenang atau tanggung jawab untuk dapat melakukan wawancara dan interogasi. Ada beberapa lembaga yang memang wewenangnya hanya sebatas sampai dengan wawancara. Lembaga tersebut tidak diperbolehkan untuk melakukan interogasi. Tetapi ada juga lembaga yang memang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan keduanya, yaitu dapat melakukan wawancara dan dapat melakukan interogasi. Dan selanjutnya akan saya jelaskan secara lebih rinci mengenai ciri-ciri dari suatu wawancara dan ciri-ciri dari suatu interogasi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai ciri-ciri suatu wawancara. Nah, wawancara dan interogasi itu kan tadi di awal sudah saya sampaikan, sering dianggap sama atau sebagai sinonim. Hal ini umumnya karena ketidaktahuan dari masing-masing individu. Padahal sebenarnya wawancara dan interogasi itu sendiri memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan paparkan ciri yang pertama dari wawancara. Yang pertama yaitu wawancara itu bersifat netral, yaitu tidak menuduh, dan ini adalah poin utama perbedaan dari wawancara dan interogasi ya teman-teman. Jadi, sekalipun si wawancara itu yakin bahwa orang yang diwawancarainya itu terlibat dalam fraud atau orang yang diwawancarani itu memiliki kecenderungan untuk berbohong mengenai apa yang disampaikan, seorang investigator dalam wawancara yang baik itu tidak boleh bersikap menuduh atau menjudge. Dia hanya sebatas menanyakan dan menerima jawaban apa adanya dari seseorang yang diwawancarai tersebut. Karena masuk ke ciri-ciri kedua, yaitu tujuan dari wawancara itu sendiri adalah mengumpulkan informasi bagi investigasinya dan mengenai perilaku orang yang diwawancarainya. Jadi perlu digarisbawahi, hanya mengumpulkan informasi. Jadi tidak boleh menuduh atau menjudge baik dalam bentuk kata-kata ataupun nada bicaranya ataupun secara gaya gerik tubuhnya. Karena disitulah letak perbedaan utama dari wawancara dan interogasi. Dan wawancara itu bisa dilakukan sebelum melakukan interogasi, sehingga itu justru banyak manfaatnya karena pada saat tahap wawancara seorang investigator dapat mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya
mengenai perilaku orang yang diwawancara, dan info-info apa atau yang dapat digunakan untuk interogasi selanjutnya. Dan selain itu, ciri-ciri dari suatu wawancara itu tuh yaitu dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, suasana, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah seperti ini. Wawancara itu tidak harus dilakukan dalam ruangan tertentu atau dalam suasana yang santai pun bisa. Karena masuk ke ciri yang keempat, wawancara itu terbagi menjadi dua. Ada wawancara formal dan ada wawancara non-formal. Nah, apa sih perbedaan dari wawancara formal dan non-formal? Nah, sedikit informasi, kalau wawancara non-formal itu bisa dilakukan santai, bisa sambil mereka sambil menikmati secangkir kopi tanpa batasan atau tanpa sekat yang formal. Terus juga obrolan bisa dimulai dari topik apa saja. Jadi tidak harus terstruktur formatnya. Sedangkan untuk wawancara formal, topiknya itu tuh harus terstruktur dan dia harus membuat catatan yang dilakukan pada saat wawancara. Nah, apa sih fungsi catatan itu? Untuk mencatat informasi yang investigator dapatkan selama wawancara tersebut. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa proses mencatat informasi saat wawancara itu tuh juga tidak semata-mata untuk keperluan dokumentasi. Bisa juga proses mencatat informasi itu digunakan untuk mengamati perilaku orang yang sedang diwawancarai. Nah, pasti teman-teman berpikir, kok bisa ketika seorang investigator melakukan pencatatan informasi justru bisa membantu proses pengamatan perilaku dari orang yang diwawancarai? Nah, tentu saja bisa. Logika berpikirnya seperti ini. Jadi, ketika orang yang bersalah atau melakukan fraud, dia akan cenderung berbohong akan apa yang atau menutupi kesalahan dari yang telah diperbuat. Nah, ketika ada orang yang mewawancarainya mengenai fraud tersebut, tentu refleks dia adalah menutupi fraudnya tersebut dengan cara bohong atau memberikan jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika orang dengan kecenderungan fraud seperti itu dan diberikan pertanyaan yang cepat atau tidak diberi jeda, justru kecenderungan bohongnya itu akan meningkat. Jadi selayaknya senapan yang ditembakkan, dia akan langsung berpikir cepat bagaimana menutupi kebohongannya itu. Seperti semisal, si A jelas-jelas melakukan korupsi. Ketika pertanyaannya cepat, apakah kamu korupsi? Nah, dia pasti sontak langsung menjawab, tidak, saya tidak melakukan korupsi. Karena itu refleks dari pikirannya dan secara alamiahnya bahwa ketika dia melakukan kesalahan dan ada orang yang berusaha menggedor ataupun secara tiba-tiba menanyakan, benarkah kamu korupsi? Pasti jawabannya 100% dia pertamanya akan mengelak atau berbohong. Nah,
Ketika seorang investigator memberikan jeda atau bahkan suasana hening ketika melakukan wawancara, justru itulah saat di mana dia bisa mengamati orang yang sedang diwawancarainya atau orang yang dianggap melakukan fraud tersebut. Disitulah kejelian seorang investigator dituntut untuk mengamati perilaku orang yang cenderung melakukan fraud ini. Dia pasti akan terlihat gerak-geriknya atau terlihat berpikir untuk menutupi fraudnya tersebut. Nah, di waktu jeda itulah si pewawancara melihat, oh, seperti misalnya dia gerak-geriknya mencurigakan atau duduknya gelisah, nah, atau mungkin kakinya digerak-gerakan dengan gerakan yang tidak perlu. Nah, itu pasti akan terlihat dia misalnya gugup. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda-tanda bahwa sebenarnya jawaban yang dia berikan ada kecenderungan berbohong. Jadi, kita sebagai seorang investigator atau dalam wawancara tersebut dapat memberikan catatan. Oh, ternyata orang ini perilakunya saat diwawancara ditanyakan tentang hal ini, perilakunya seperti ini, A, B, C, D. Dan kecenderungannya misalnya kita menyimpulkan bahwa kecenderungannya seperti berbohong atau menutupi fakta yang ada. Nah, itu sangat berguna untuk interogasi selanjutnya. Karena kan tadi teman-teman ingat bahwa wawancara itu bisa dilakukan pada awal atau sebelum dilakukan interogasi. Nah, disitulah fungsinya. Nah, sedangkan kalau tadi kan untuk orang yang cenderung melakukan fraud. Lalu apa dampaknya ketika kita memberikan jeda atau memberikan suasana hening atau memperlambat pertanyaan bagi orang yang sebenarnya dia jujur tidak melakukan fraud? Nah, itu juga bisa diamati. Jadi gini, ketika orang yang tidak melakukan fraud dan dia ditanya dengan kecepatan tinggi, justru dia akan bingung atau malah cenderung takut karena saya dalam dirinya akan merasa saya tidak melakukan itu, tapi kenapa saya dicecar seperti itu? Nah, itulah kenapa dalam wawancara itu kita dalam wawancara formal ya teman-teman, konteksnya ini kita harus membuat catatan pada saat wawancara itu berlangsung. Selain untuk pendokumentasian, juga untuk mengamati perilaku orang yang sedang kita wawancarai. Selain itu, perlu teman-teman ketahui juga, untuk wawancara formal, kita memerlukan suatu lingkungan yang terkendali. Maksud dari lingkungan yang terkendali ini seperti apa? Nah, lingkungan yang terkendali ini semisalnya kita bisa mengkontrol si orang yang mau kita wawancarai itu tidak terganggu dengan suasana sekitarnya. Nah, sedangkan tadi kan kalau untuk wawancara non-formal dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan dan suasana, bahkan kita sambil ngopi berdua dengan suasana santai, misalnya di lobi kantor atau di kafe itu bisa. Tapi untuk wawancara formal kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Kita harus memastikan bahwa ruang atau tempat dilaksanakannya wawancara formal itu dapat kita kendalikan. Lalu juga ada satu catatan penting dari suatu ciri wawancara, yaitu ketika seorang investigator melakukan pencatatan, diharapkan dia melakukan pencatatan itu tidak sporadis,
Apa itu sporadis? Maksudnya kadang mencatat, kadang tidak. Nah, atau mungkin di awal wawancara dicatat, di tengah-tengah ada yang terlewatkan. Nah, tidak boleh seperti itu. Mengapa? Karena kembali lagi tujuan dari suatu wawancara adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, ditakutkan ketika kita tidak melakukan pencatatan, ada suatu hal penting yang terlewat dan justru itu bisa menghambat proses selanjutnya atau misalnya ke proses interogasi dan sebagainya. Selain untuk menghindari kehilangan informasi penting, keuntungan untuk mencatat secara utuh atau tidak sporadis adalah untuk mengurangi kecenderungan bahwa dilihat oleh si orang yang kita wawancari, oh ternyata ketika wawancara ditanyakan pertanyaan A, dicatat sama dia. Sedangkan ketika dia menanyakan hal B, tidak dicatat sama dia. Berarti hal yang penting itu hal yang A nih. Berarti ketika saya nanti ditanya kembali mengenai bab A, saya harus menjawab ekstra hati-hati nih. Jangan sampai kelihatan berbohong atau mencurigakan. Nah, justru hal itu yang bisa merugikan kita sebagai orang investigator, karena kan nanti kita jadi tidak mendapatkan jawaban yang sesungguhnya karena dia bisa membaca nih. Oh, ternyata tujuan dari wawancaranya dia itu untuk menanyakan bab A, menyelidiki bab A, bab B-nya tidak. Padahal kita kan untuk melakukan wawancara itu kan lebih ke pendekatan secara psikologis juga. Jadi dia merasa percaya dan nyaman untuk mengatakan seluruhnya gitu. Karena dalam wawancara kan kita tidak bersifat menuduh dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi seorang investigator yang baik dalam melakukan wawancara, kita harus melakukan pencatatan yang runtut dan utuh dari keseluruhan wawancara itu. Nah, tadi setelah kita memaparkan mengenai ciri-ciri wawancara, kita masuk ke ciri-ciri suatu interogasi nih teman-teman. Kita akan bahas satu persatu. Apa saja sih ciri-ciri dari interogasi? Tentu saja, poin yang pertama seperti kebalikan dari tadi yang ciri-ciri wawancara, yaitu tidak menuduh. Ciri-ciri interogasi adalah bersifat menuduh. Nah, interogasi itu memang intinya adalah dilakukan ketika seseorang dianggap melakukan fraud atau dianggap atau ada kecenderungan telah berbohong. Makanya dilakukan interogasi atas dirinya. Nah, kenapa diperlukan interogasi dan interogasi itu harus menuduh? Karena kecenderungan seseorang yang bersalah itu tidak akan memberikan keterangan yang bertentangan dengan kepentingan dirinya. Maksudnya seperti ini. Misalnya nih, saya melakukan korupsi dan kepentingan saya melakukan korupsi itu karena saya ingin mendapatkan uang banyak dan saya tetap ingin berada di posisi atau jabatan yang sekarang saya duduki. Nah, itu kan kepentingan pribadi saya. Nah, ketika saya diinterogasi dan dianggap telah melakukan korupsi, pasti saya akan menjawab, tidak, saya tidak melakukan korupsi, atau jawaban-jawaban saya cenderung melindungi kepentingan pribadi saya. Saya tidak akan sukarela mengaku bahwa saya melakukan korupsi karena itu adalah naluriah seorang manusia. Akan tetapi, hal tersebut dapat juga berbeda
Berbeda dalam arti dia bisa saja mengakui kesalahannya ketika diinterogasi atau mengatakan bahwa ya saya memang melakukannya ketika si orang yang diwawancarai itu tuh memiliki keyakinan bahwa orang yang melakukan investigasi terhadap dirinya itu telah memiliki keyakinan bahwa dirinya itu melakukan sebuah fraud atau melakukan sebuah kesalahan dan dia menganggap bahwa investigator ini tuh sudah tahu nih ternyata tentang kesalahan saya. Nah, barulah di titik itu dia pasti akan mengaku bahwa ya saya memang melakukannya dan tidak bisa mengelak lagi. Oleh karena itu kalimat-kalimat yang menunjukkan menuduh atau persuasif yang aktif itu atas keyakinannya itu penting untuk seorang investigator dalam interogasi. Contohnya seperti ini. Misalnya saya sedang melakukan interogasi terhadap Bapak A, misalnya Bapak A yang saya yakini dia melakukan korupsi. Saya akan langsung menyatakan seperti ini kepada dia. Bapak A, Anda telah melakukan korupsi senilai 1 juta rupiah, semisal seperti itu. Terus dan ketika si orang yang diwawancara itu mendengar kalimat itu, tidak ada keraguan sedikit pun dari seorang investigator ketika menanyakan hal itu. Pasti bisa jadi si orang yang ditanya itu akan merasa, oh ternyata orang yang menginterogasi saya ini, mohon maaf, sudah yakin dan tahu pasti bahwa saya melakukan korupsi ini. Nah, itu sangat penting bagi seseorang investigator melakukan interogasi yang bersifat menuduh, karena itu menunjukkan keyakinannya dia bahwa apa yang telah dia yakini itu benar terjadi kepada orang yang sedang diinterogasinya ini. Nah, beda cerita ketika misalnya si investigator mengatakan seperti ini, Bapak A, saya rasa kok sepertinya Bapak melakukan korupsi senilai 1 juta. Benar tidak ya Pak? Bilang gitu. Nah, pasti orang yang diinterogasi malah, oh berarti ini sebenarnya dia nggak tahu nih. Saya masih bisa menyembunyikan ini. Dia pasti mungkin tidak punya bukti untuk bisa menyeret saya karena hukum nih. Nah, malah justru si orang yang diinterogasi itu menjadi berani atau semakin melakukan kebohongan atas yang dia sampaikan. Nah, oleh karena itu, ciri yang pertama dari sebuah interogasi yaitu memang interogasi itu adalah bersifat menuduh. Dan ciri yang kedua, interogasi itu dilakukan dengan persuasif yang aktif dan dilakukan atas dasar keyakinan seorang investigator bahwa orang yang diinterogasi ini memiliki kecenderungan untuk berbohong atau melakukan fraud dari hasil wawancara sebelumnya. Kalau seorang investigator itu dalam interogasi hanya melakukan pertanyaan terus-menerus tanpa pendekatan persuasif aktif, dia tidak akan mendapatkan jawaban atau fakta atau bukti yang dia inginkan dalam proses interogasi tersebut. Karena si orang yang diinterogasi itu akan berusaha mengelak atau melindungi dirinya secara terus-menerus. Seorang investigator akan mempunyai taktik, yaitu membuat pernyataan, bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini mendominasi seluruh interogasi, di mana sebelum seseorang mengaku bersalah,
Pertama, dia harus mendengar pernyataan dari orang yang menginterogasinya bahwa memang kamu bersalah gitu, baru dia akan mengaku bersalah. Karena ketika dia cuma ditanya, apakah kamu korupsi, apakah kamu mencuri uang, apakah kamu merencanakan kejahatan ini, secara alamiah dia akan mengatakan tidak. Hasil dari interogasi itu tuh ada dua. Bisa dia berakhir dengan pengakuan bersalah karena memang faktanya dia bersalah, atau ternyata sialnya orang yang diinterogasi ini ternyata tidak bersalah karena memang faktanya tidak bersalah. Nah, itu bukan merupakan suatu kegagalan interogasi. Ketika seseorang diinterogasi dan ternyata dinyatakan tidak bersalah, itu juga merupakan suatu keberhasilan interogasi. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Karena tujuan utama interogasi adalah untuk menemukan fakta atau jawaban atas kasus yang sedang diinvestigasi. Jadi, ketika ternyata faktanya orang tersebut memang tidak bersalah, ya memang itu merupakan hasil dari interogasinya yang terbaik. Memang dia tidak bersalah. Dan yang kedua, interogasi kadang juga berakhir dengan pengakuan bersalah. Nah, pengakuan bersalah ini sebenarnya bukan indikator keberhasilan interogasi. Bisa saja pelaku dari kasus yang sedang diinvestigasi ini bukan orang yang diinterogasi pertama. Bisa jadi seperti itu. Tapi keberhasilannya bisa diukur dari adanya fakta atau adanya titik terang siapa pelaku dari kasus yang sedang diinvestigasi itu. Jadi itu juga merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah interogasi. Nah, selanjutnya ciri-ciri suatu interogasi yang membedakan dengan wawancara yaitu interogasi itu dilakukan di lingkungan yang terkontrol, bukan di sembarang tempat seperti tadi yang bisa dilakukan wawancara non-formal, bisa di sembarang tempat. Nah, bagaimana lingkungan yang terkontrol dan tidak di sembarang tempat ini? Nah, kita akan bahas sedikit lebih detail ya teman-teman. Lingkungan yang terkontrol seperti yang dimaksud itu adalah lingkungan yang atau tempat, kita bisa sebut tempat di mana tidak terganggu oleh lalu lalang orang yang lewat, atau tidak terdengar suara bising yang bisa mengganggu konsentrasi seorang investigator atau orang yang sedang diinterogasi. Lalu selain itu tadi kan kalau diinterogasi harus dilakukan persuasif yang aktif. Nah, butuh tempat yang yang ada privasinya, karena pernyataan-pernyataan seperti itu tidak bisa didengar oleh sembarang orang yang nanti ditakutkan justru menjadi bahan omongan atau mungkin malah jadi pemutarbalikan fakta di luaran sana. Oleh karena itu, mengapa pentingnya melakukan interogasi di dalam lingkungan yang terkontrol. Nah, selain itu, selanjutnya ciri-ciri suatu interogasi yang terakhir adalah seorang investigator itu tidak boleh membuat catatan sebelum tertuduh menceritakan yang sebenarnya mengenai kasus yang sedang diinvestigasi dengan ketetapan hati. Dan ini harus dilakukan ketika seorang investigator sudah meyakini bahwa orang yang sedang diinterogasinya ini
memang benar-benar sudah memberikan jawaban yang benar atau yang tepat atau tidak berubah-ubah, baru dia bisa membuat catatan. Karena kenapa? Catatan tersebut nantinya akan digunakan untuk langkah selanjutnya dalam audit investigatif. Kan tidak mungkin hasil dari interogasinya terus terlihat seperti gegabah, ternyata itu hanya jawaban-jawaban yang belum final gitu. Semisal seperti ini, ketika seseorang yang diinterogasi masih menjawab berapa uang yang kamu korupsi, dia masih menjawab katakanlah 10 juta. Terus padahal fakta yang ditanyakan oleh investigatornya dia 2M. Terus si yang ditanya, iya deh, iya bukan 2M, bukan 10 juta juga. Iya, ternyata 50 juta. Salah Pak, 70 juta. Salah Pak, ya bukan. Nah, itu kan membuat kerancuan dan bisa jadi bohongan pertama-tamanya. Nah, seorang investigator harus sudah memastikan bahwa jawaban yang diberikan oleh seseorang yang diinvestigasi itu sudah diyakini dia sudah yakin, pasti, dan bisa dicatat dan dijadikan bahan acuan, bukan sesuatu yang masih ragu-ragu. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai ciri-ciri dari masing-masing wawancara maupun interogasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide di mana di situ ditampilkan mengenai manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi. Nah, kenapa sih teman-teman manfaatnya itu kita harus sebagai seorang investigator harus melakukan wawancara sebelum interogasi? Karena bisa jadi seperti ini teman-teman, kadang seorang investigator itu melakukan interogasi hanya karena kecenderungan dia mencurigai seseorang itu berperilaku aneh atau mungkin kecenderungan menurut si investigator itu melakukan fraud, padahal dia belum yakin dan belum punya bukti nih bahwa orang yang dia tuduh atau dia akan melakukan interogasi itu melakukan fraud atau kebohongan. Nah, padahal sebenarnya ketika masih dia itu curiga atau belum punya bukti atau belum yakin, bisa dilakukan pada tahap wawancara itu, dimana kan tadi wawancara itu kan untuk mengumpulkan informasi tanpa bersifat menuduh. Nah, harusnya dilakukan tahap wawancara dulu, baru setelah dia meyakini atau bisa menuduh orang itu melakukan fraud, dilakukan interogasi. Yang baik adalah seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan yang sebelumnya itu masuk ke dalam salah satu manfaat melakukan wawancara sebelum interogasi ya teman-teman, yaitu sifat tidak menuduh wawancara itu memungkinkan investigator itu membangun hubungan saling percaya dan menghormati. Jadi justru si pewawancara saat wawancara itu bisa jadi malah bisa lebih mendapatkan info-info yang berguna yang nantinya untuk kasus yang sedang diinvestigasinya itu. Nah, bisa jadi ketika seorang investigator itu melompati tahap tersebut, malah bisa jadi orang yang nantinya diinterogasi langsung itu tidak mau memberikan informasi apapun tentang kasus yang sedang diinvestigasinya itu. Nah, selain itu selanjutnya manfaat yang kedua yaitu selama wawancara, investigator itu tuh seringkali mengorek keterangan penting mengenai tertuduh yang berharga sewaktu melaksanakan interogasi nantinya setelah wawancara. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, itu masuk ke manfaat selanjutnya. Nah, ketika berhasil mengorek keterangan penting tentang tertuduh atau tentang
kasus yang sedang diinvestigasinya, dan ternyata kita tahu atau kita meyakini bahwa hasil wawancara itu tuh dia memberikan keterangan palsu. Nah, itu tuh bisa dijadikan senjata oleh seorang investigator untuk saat nanti masuk ke tahap interogasi sebagai pernyataan yang diberikan agar si pelaku tidak bisa mengelak dan langsung mengaku. Nah, itu karena tadi ingat kan teman-teman, kalau misalnya orang yang diinvestigasi itu akan lebih cepat mengatakan bahwa dia melakukan kesalahannya kalau kita sebelumnya telah meyakinkan dia bahwa dia memang bersalah, atau membuat pernyataan bukan membuat pertanyaan. Dan manfaat yang terakhir adalah ada keuntungan psikologis bagi investigator, karena investigator dapat menawarkan kesempatan kepada tertuduh untuk memberikan cerita yang sebenarnya melalui wawancara, tanpa harus nanti dilanjutkan ke interogasi misalnya seperti itu. Dan akhirnya kita sampai ke bab pembahasan yang kedua, yaitu wawancara. Nah, apa sih wawancara itu dan fungsinya itu apa? Dan pada suatu kasus investigasi, seorang investigator itu tuh harus menganalisis dan mengumpulkan fakta-fakta bahwa ini memang ada kasus fraud, dan kita tahu nih kita harus bagaimana dan harus menemukan orang siapa saja yang nantinya berguna untuk memecahkan kasus tersebut. Jadi wawancara itu kan merupakan langkah awal di mana wawancara itu biasanya tuh harus dimulai dengan orang-orang yang diduga paling kecil menjadi pelaku atau ikut serta. Nah, setelah itu baru dilanjutkan wawancara kepada orang-orang yang ingin menjadi whistleblower. Nah, dan baru diakhiri dengan mereka yang terduga menjadi perencana atau otak dari tindak kejahatan tersebut. Urutan itu tuh menjadi sangat penting ya teman-teman, urutan bahwa kita harus sebenarnya mewawancarai siapa dulu. Karena apa? Karena kan pada tahap awal kita tuh belum banyak tahu informasi mengenai kasus yang sedang kita investigasi. Oleh karena itu, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar yang dapat memberikan informasi tambahan yang berguna untuk mencari titik temu sebenarnya siapakah pelaku utamanya itu. Dan jadi misal pun wawancara dimulai dengan orang-orang yang diduga menjadi pelaku, maka ia cepat mengetahui fakta yang belum diketahui investigator. Nah, itu kan juga merugikan karena bisa jadi sebenarnya dia melakukan fraud yang lebih besar kalau seandainya kita mengumpulkan informasi lebih banyak dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, ketika seorang pelaku fraud mengetahui bahwa si investigator itu tuh sudah mewawancarai orang-orang di sekitarnya atau banyak orang yang menunjukkan fakta tentang apa yang dia perbuat, maka dia akan kebingungan untuk melakukan kebohongan apa lagi. Jadi kita mempersempit ruang geraknya untuk dapat mengatakan hal-hal yang bersifat kebohongan lebih jauh. Dan dengan perasaan seperti itu kan jadi kita sebagai seorang investigator jadi lebih mudah untuk menekan dia mengatakan yang sejujurnya atau mengakui apa yang telah dia perbuat. Dan perlu teman-teman ketahui fungsi dari wawancara itu sendiri ketika kita memulai dari orang-orang yang diduga paling kecil, lalu whistleblower, baru orang yang menjadi perencana adalah ketika wawancara kan sifatnya tidak boleh menuduh. Jadi kita berusaha menangkap sebanyak-banyaknya informasi yang orang kita wawancara itu tersebut. Dan kita
jangan menghalangi atau menjeda pernyataan yang akan dilakukan oleh orang yang sedang kita wawancara itu. Beri tempat yang seluas-luasnya, beri kesempatan yang selebar-lebarnya untuk dia mengungkapkan apa yang dia tahu. Nah, terus misalnya salah satunya seperti ini. Misalnya dia ingin sedetail itu menggambarkan bagaimana dia duduk di ruangan kerjanya, atau bahkan dia ingin secara detail menjelaskan bagaimana sih sebenarnya denah dari ruangannya dia, sehingga misalnya alasannya sehingga itu bisa menjadi salah satu faktor yang ternyata orang yang tertuduh itu memang benar melakukan korupsi karena posisi ruangannya memang tertutup atau gimana. Nah, biarkan orang yang kita wawancara itu menyampaikan sedetail-detailnya, jangan dijeda, jangan dihentikan. Karena ketika wawancara itu bisa jadi akan muncul fakta yang mungkin sebenarnya kita sangat membutuhkannya sebagai seorang investigator, namun kita saat itu belum mengetahuinya. Jadi itulah salah satu pentingnya wawancara sebelum investigasi. Nah, pada tahap selanjutnya setelah kita mengetahui orang-orang seperti apa yang bisa kita wawancarai tadi urutannya, nah selanjutnya kita harus tahu juga bagaimana sih tempat yang cocok untuk wawancara. Nah, pada pembahasan yang saat ini yang kita maksud itu wawancara yang formal ya teman-teman, di mana tujuannya untuk menginvestigasi sebuah kasus dan kita berlaku sebagai investigator. Jadi bukan konteks wawancara non formal. Oke, akan kita bahas di slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas bagaimana sih tempat yang cocok untuk wawancara. Nah, tentu teman-teman pasti sedikit banyak sudah paham ya bagaimana tempat-tempat yang cocok untuk dilakukan wawancara. Nah, ada beberapa saran yang bisa dipergunakan untuk men-setting layoutnya. Yang pertama itu ruangan tuh harus tenang. Tenang dalam arti tidak diganggu suara pembicaraan orang lain yang terdengar dari luar ruangan atau bentuk kebisingan lain seperti suara kendaraan bermotor, suara hewan, atau mungkin bahkan suara pintu gerbang yang sedikit mengganggu seperti krek-krek gitu berulang-ulang kali ketika ada orang masuk. Nah, itu juga salah satu bentuk kebisingan. Nah, selanjutnya tempat yang cocok itu untuk wawancara formal atau interogasi ya. Ini bisa dipakai juga untuk interogasi, yaitu tidak ada pemandangan lalu lalang. Why? Kenapa tidak ada pemandangan lalu lalang? Disarankan karena ketika orang yang kita wawancara atau investigasi melihat pemandangan orang jalan lewat, bolak-balik, atau mungkin melihat kendaraan lalu lalang, pikirannya tidak terfokus atau bahkan mungkin dia memberikan jawaban yang lantur kalau misalnya dia dalam posisi tidak fokus. Kita pun sebagai orang yang mewawancara atau menginvestigasi bisa jadi ikut tidak fokus karena hal-hal tersebut. Nah, ada poin khusus tempat perbedaan antara wawancara dengan yang interogasi juga ya teman-teman, yaitu ruang untuk wawancara formal itu tidak boleh berkunci. Semisal ada pintunya pun bisa dibiarkan untuk terbuka. Karena apa? Itu untuk memberi kesan tidak seperti ruang tahanan. Karena kita masih harus menggarisbawahi bahwa dalam wawancara itu dia sifatnya kita tidak boleh bersifat menuduh. Lalu selanjutnya, hilangkan sesuatu yang bisa mengganggu pandangan. Seperti dalam hal ini tuh contohnya benda dengan warna mencolok. Misalnya kita sedang mewawancarai seseorang, tiba-tiba di depan meja dia atau di depan pandangan seorang yang kita wawancara itu
ada lampu kerlap-kerlip disco. Nah, otomatis dia akan fokus ke sana. Nah, padahal kan kita menginginkan ketika kita wawancara itu dia fokus atas pertanyaan yang kita berikan. Nah, hal-hal seperti itu makanya perlu dihilangkan karena akan mengganggu konsentrasi orang yang kita wawancarai. Selanjutnya yang tak kalah penting yaitu penerangan ruang yang cukup. Tidak terlalu terang namun tidak terlalu gelap, karena kalau terlalu terang juga mengganggu pandangan, akan tetapi jika terlalu gelap juga menunjukkan mungkin malah tidak profesional atau mungkin dia bisa jadi ketakutan akan kita apa-apakan. Nah gitu. Lalu hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, jarak kursi investigator dan orang yang diwawancara itu kurang lebih 1,5 meter dengan posisi tinggi mata yang sama. Posisi tinggi mata yang sama di sini dimaksud adalah kedudukannya sama. Misalnya berada di kursi tinggi 70 cm, sama-sama di kursi tinggi 70 cm. Atau jangan sampai yang satu duduk di bawah, yang satu duduk di kursi. Nah, itu yang tidak disarankan karena mungkin secara psikologis semisal dia yang berada duduk di bawah mungkin dia merasa kayak ditekan atau mungkin bisa jadi diremehkan, seperti diremehkan karena harus diperlakukan seperti itu. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut kita harus memberikan tempat duduk yang tingginya sama dengan posisi kita sebagai orang yang mewawancarainya. Nah, pada slide selanjutnya, ini teman-teman bisa lihat nih, contoh ruang wawancara formal atau interogasi ya. Nah, di gambar yang pertama yang di atas, itu ada contoh ketika semisal di ruang interogasi tersebut terdapat pula ruang pengawas. Nah, akan tetapi orang yang berada di interogasi di dalam itu tidak mengetahui kalau dia sedang diawasi. Dan biasanya itu disamarkan dengan posisi cermin satu arah. Seperti yang ada di ruang periksa KPK yang ada di gambar di bawah. Nah, itu di pojok yang ada bapaknya berkemeja biru, itu adalah cermin satu arah, di mana orang yang ada di balik cermin itu bisa melihat apa yang ada di dalam ruangan, sedangkan orang yang ada di ruangan seperti bapak berkemeja biru itu mengira itu adalah cermin biasa. Fungsinya apa? Biasanya untuk tetap menjaga stabilitas saat interogasi atau nanti bisa menjadi saksi bahwa semisal tindakan interogasi atau wawancara yang dilakukan itu benar, tidak menggunakan kekerasan yang bisa dimanipulasi oleh orang yang diwawancarai atau diinterogasi. Nah, itu salah satu fungsinya. Dan tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi antara si pewawancara dan si yang orang diwawancara. Jadi semuanya ada saksinya. Nah, fungsi dari ruang pengawas itu juga salah satunya adalah untuk mengamati perilaku orang yang sedang diinterogasi atau diwawancara tersebut. Mengamati perilaku seperti apa ya tadi, semisal ternyata perilakunya dia menunjukkan kecenderungan dia berbohong. Nah, itu kan juga bisa diamati oleh orang lain yang ada di ruangan pengamatan, yang bisa saja mungkin terlewat oleh orang yang sedang mewawancarai atau menginterogasi di depannya itu. Nah, selain itu juga ada pengamat di ruang lain itu bisa berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti semisal pada si orang yang diinterogasi itu ternyata kasus pembunuhan atau gimana, atau dia berusaha melawan atau melukai orang yang menginterogasi. Orang yang ada di ruang pengamatan itu dengan sigap bisa bertindak atau melindungi orang yang
bertindak sebagai pewawancara. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh ruang wawancara formal atau interogasi yang teman-teman bisa pelajari lebih lanjut apabila teman-teman berminat menjadi seorang investigator atau mungkin malah teman-teman bekerja di bidang seperti itu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai 3 saluran komunikasi dan analisis gejala perilaku menurut John Reid. Nah, menurut John Reid sendiri ada 3 saluran komunikasi dan analisis gejala perilakunya. Yang pertama, gambar pertama bisa teman-teman lihat, verbal channel atau behavior, di mana di situ mengandung ucapan yang keluar dari mulut seseorang atau pilihan kata atau susunan kata yang digunakan seseorang. Nah, yang kedua adalah paralinguistic channel atau behaviornya, di mana saluran komunikasi itu banyak menggunakan karakteristik percakapan di luar ucapan. Nah, misalnya logat atau mungkin kebiasaan bicaranya dia yang mengatakan seperti apa, lah itu, atau mungkin nadanya tinggi, nah itu bisa menjadi paralinguistic channel atau behavior. Dan yang ketiga yang mungkin teman-teman sering juga ya mengamatinya, yaitu non-verbal channel atau behavior, di mana itu tuh memperhatikan sikap tubuh, gerakan tangan, mimik wajah. Karena kalau contoh di gambar yang teman-teman lihat di tampilan, ada beberapa ekspresi yang ditampilkan oleh tokoh kartun tersebut, dan otomatis ekspresi itu juga menggambarkan keadaan orang saat itu ya. Misalnya ekspresinya ketika ditanya kok tiba-tiba kaget atau tiba-tiba seperti bingung, nah itu kan juga bisa menjadi catatan untuk seseorang yang melakukan investigasi. Sekarang kita masuk ke tahap yang 3 nih teman-teman, yaitu pembahasan ketiga tentang interogasi. Nah, interogasi, slide selanjutnya, di mana kita lihat ada 9 langkah interogasi. Teman-teman bisa baca ya, di situ ada 9 langkah interogasi. Yang pertama, direct, positive, and confrontation. Disambung dengan interrogation theme, lalu handling denials, lalu pada posisi keempat ada overcoming objection. Lalu setelah itu keeping the suspect attention. Nah, lalu pada tahap 6 seorang investigator bisa handling the suspect's passive mood. Dan selanjutnya presenting the alternative question atau alternatif pertanyaan. Lalu pada tahap ke-8 bringing the suspect into the conversation, dan pada tahap terakhir the written confession, yaitu menulis catatan atas interogasi yang telah dilakukan. Nah, pada slide selanjutnya saya menulis sedikit catatan penting tentang interogasi. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tujuan interogasi itu untuk mencari kebenaran, bukan untuk mendapatkan pengakuan bersalah ya teman-teman. Lalu yang kedua, kesuksesan interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi. Dan yang ketiga, ke-9 langkah sebelumnya merupakan cerminan dari progresi mental tersangka atau orang yang dicurigai melakukan fraud. Dan yang keempat, tidak semua interogasi itu harus berjalan dari langkah pertama. Bisa jadi investigator memulainya dari langkah keempat sehingga ia dengan lebih cepat tiba hingga ke hasil akhir dari interogasi tersebut. Nah, dari pembahasan mengenai teknik audit yaitu wawancara dan interogasi tersebut, saya ingin memberikan sedikit kata-kata, mungkin bisa sebagai kata-kata pengingat buat diri saya sendiri, juga bisa buat teman-teman, bahwa terkadang itu kebohongan itu menyelamatkan kita tuh hanya sementara. Tapi perlu diingat, kebohongan itu bisa menghancurkan kita selamanya. Jadi sebisa mungkin selalu jadi orang yang
jujur, menghindari kebohongan-kebohongan atau untuk ke arah kecurangan, karena kecurangan itu adalah awal dari kerugian dan itu pasti. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi yang cukup sulit ini. Sehat selalu, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.